Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tempo Ade. Pak PLT, Pak Ketua DPRD, Pak Direktur, Pak Muji Tahir, Pak Dirut, Pak Bonai, Pak Sadimin, ya, Kepala Dinas PU NTT, Pak Faruk, dan semua pejabat Forkopimda di kabupaten dan kota lain, ya, teman-teman media, Bapak Ibu sekalian. Kota Bima ini satu dari 98 total kota yang ada di Indonesia. Kabupaten Bima itu satu dari 416 kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Indonesia ini ada 38 provinsi, ada 416 kabupaten dan 98 kota, 8.302 kecamatan, 75.817 desa, dan sekitar 8.200 kelurahan, serta 1,2 juta RT RW. Jadi negara kita ini besar sekali, tersebar di 17.000 pulau, yang 75%-nya itu adalah air, baik laut maupun sungai dan danau. Daratan di Indonesia itu hanya 25%. Karena itulah ketika kita memutuskan untuk membangun perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, tergambar oleh kita luas ruang kerja kita. Karena ruang kerja kita tidak saja di darat tapi juga di laut. Dan salah satu contoh lokasi yang terbaik untuk kolaborasi antara laut, pesisir, dan kota itu adalah Kota Bima yang sekarang kita berada di sini. Kota Bima ini kota tua, ini kerajaan tua. Ini kerajaan berdiri sebelum Republik Indonesia. Kita bergabung dengan pemerintah pusat itu tahun 53 atau 57. Diumumkan oleh Sultan bahwa kita bergabung dengan pemerintah pusat. Karena itu sebenarnya tradisinya sudah hidup, peradaban masyarakatnya sudah ada. Makanya tadi ada tarian, ya, yang mirip dengan Zapin tadi. Apa nama tariannya tadi? Yang tadi bendang-bendang Hadrak itu pengaruh dari Sulawesi dan Timur Tengah. Karena mayoritas orang Bima itu adalah orang Islam, karena kerajaannya dulu Kesultanan Islam. Nah, tadi tari anak-anak itu, gadis-gadis itu tari kerajaan untuk terima tamu. Itu menandakan bahwa kita ini sudah punya peradaban, sudah punya tradisi. Pertanyaannya adalah kenapa kita masih miskin? Itu pertanyaannya. Kenapa punya rumah aja susah? Itu pertanyaannya. Saya pertama-tama mau menyalahkan pemerintah dulu. Kalau kita melihat satu kota kumuh, berantakan, pinggir jalannya kacau, itu setidak-tidaknya ada 3 kesalahan di situ. Yang pertama yang disebut sebagai the absence of public policy.
the absence of public policy, ketidakhadiran kebijakan publik pada semua tingkatan. Ini ada tim sukses wali kota terpilih nggak di sini? Hah? Jangan wali kotanya nggak ngerti public policy nih. Maka pekerjaan pertama dari pemerintah itu adalah bikin desain kebijakan. Kalau punya kebijakan yang baik, nanti baik bagi masyarakat. Negara maju itu artinya negara yang kebijakan publiknya maju. Sederhana itu. Kita pasti ada masalah dalam desain kebijakan. Saya nggak tahu itu tadi Pak Faruk cerita, ternyata ada 2 rumah susun mangkrak di sini. Nah, urusan jelek-jelek nggak mau dilapor ke saya. Untung ada orang jujur kayak Faruk ini, ngomong saya enaknya aja. Akhirnya bisa tahu saya ada 2 rumah susun mangkrak. Itu kan uang rakyat, mubazir. Ya. Itu dari mana nanti tolong diceritakan, habis ini kita ke sana ya. Habis ini kita ke sana, kita lihat itu. Bisa kita taruh gedung begitu mahal tapi nggak dipakai. Terus dibiarkan tidak dipakai. Nggak boleh itu. Ini salah siapa? Salah pemerintah dong. Ya, nggak bisa meyakinkan rakyat. Saya nggak percaya orang nggak mau tinggal di lantai 2, lantai 3 kalau airnya bersih, lebih murah, ya, lebih bagus, lebih enak, apalagi pinggir pantai. Tadi saya foto dari kamar saya ada 2 kelihatan tuh di pinggir pantai kan itu ya. Pinggir pantai itu pinggir yang paling romantis kok. Nah, saya melihat itu. Jadi itu semua adalah masalah public policy. Yang kedua yang disebut sebagai the absence of government institution. Alpanya atau tidak hadirnya institusi negara. Kalau ada kota kotor, kalau ada sampah berserakan di jalanan, kalau ada parkir yang kacau, kotanya bau, kotor, itu ketidakhadiran negara. Nggak usah salahkan orang lain. Nanti bilang, wah rakyat di sini keras kepala, nggak taat. Yang salah pemerintah. Kalau nyalakan rakyat berarti negara nggak perlu ada dong. Yang salah pemerintah. Kalau ada aturannya, ada aparatnya kan digaji. Masa dengan digaji aja nggak gagah? Ini kan bukan negara sukarela kan? Tanggal 1 kan terima gaji. Gaji itu harusnya bikin pejabat aparat tuh gagah karena terima gaji. Uang negara, uang rakyat yang dikasih ke kita, bikin kita gagah kerja. Berani menyelesaikan masalah. Jangan sudah terima gaji masih loyo, mungkin kurang kali gajinya ya. Terutama lurah, kepala desa. Kepala desa gaji cuma 2 juta. Begitu terima gaji, bayar utang habis gajinya. Kasihan kepala desa ini, nanti gajinya harus dinaikkan ini. Lurah-lurah juga ya. Terutama yang ikut pilkada itu atau pilkades. Karena waktu ikut pilkades banyak utang kan itu. Jual rumah, jual tanah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah the absence of public officer. Pejabatnya nggak kelihatan. Saya lihat itu di mana-mana di daerah tuh, wah, Pol PP dikasih mobil, ya kan, kasih seragam. Kotanya masih berantakan, terus ngapain aja itu Pol PP? Bingung, nggak tahu apa yang dikerjakan.
Jadi beginilah cara kita melihat negara. Ada kebijakannya, ada aparatnya, ada institusinya, ada aparatnya. Tugas pemimpin, terutama pemimpin politik, mendinamisir siklus ini supaya efek dari negara pada kehidupan rakyat itu nampak. Jangan nampak waktu pilkada doang. Setelah dipilih hilang, ya. Nah itu. Yang terakhir ada yang penting, padahal sudah ada, yaitu uang. Uang ada. Uang ada. Uang kita itu banyak. Cuman kalau kita salah dalam perencanaan, salah meletakkan institusi negara, salah meletakkan pejabat, dan salah memimpin, uang berapapun nggak pernah ada, nggak pernah cukup. Itu yang saya bilang. Berapa banyak bangunan mangkrak, berapa banyak bangunan yang setelah dibangun ditinggal. Uang itu. Tapi karena kesalahan desain dan public policy, akhirnya jadi kaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ada institusi-institusi tambahan yang juga merupakan badan usaha milik negara yang bisa melihat, ya, ini ada masalah di Kota Bima lalu dibantu dengan CSR. Inilah yang dilakukan oleh sarana multigria finansial ini. Sebenarnya kita di orang Kota Bima ini, ya khususnya para pejabatnya ini, malu ini. Kalau SMF itu datang artinya kita ini nggak bisa ngurus diri kita sendiri. Ya. SMF ini baru lahir tahun berapa, Pak? 2005. Kerajaan Bima ini lahir sebelum Republik ada. Ini kakek minta tolong kepada cicit-cicitnya lagi. Malu nggak? Kalau bapak jadi kakek terus minta tolong sama cicit, minta uang sama cicit, malu. Ini yang terjadi sekarang ini. Harusnya orang dari kerajaan Bima ini gagah-gagah, punya Gunung Tambora, punya Teluk Saleh, punya macam-macam. Di sini banyak tambang emas, tapi kita bisa masih minta tolong sama orang. Nah, mental ini mari kita rubah. Presiden baru kita ini, Presiden Prabowo ini adalah presiden yang menyadari betul kelemahan kita ini. Ada kesalahan struktur. Makanya mau ditata ulang sistem politik Indonesia ini oleh beliau. 25 tahun setelah reformasi ini, kita kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, politisi bertengkar tidak jelas, pemilu ongkosnya mahal, pejabat publik politik ikut pemilu ngutang. Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar hutang pemilu. Betul apa tidak? Tapi rakyatnya juga minta money politik. Nggak usah bohong. Bapak Ibu pasti rindu serangan Fajar kan? Kelihatan ini wajah-wajah rindu serangan Fajar ini. Dan ini 5 tahun nggak akan ada serangan Fajar lagi nih, karena pemilu udah nggak ada. Dan pemilu yang akan datang kemungkinan presiden mengevaluasi sistem pemilu kita yang mahal, boros, ugal-ugalan. Kita hentikan itu. Mari kita tata kembali bangsa kita tata kembali kehidupan kita, dan hari ini kita berterima kasih kepada SMF membantu kita menata rumah kita, Bapak Ibu sekalian. Mari kita switch mental kita perbaiki tempat hidup kita. Mari kita rajin,
Di musim-musim kita tidak lagi panen, tidak lagi nanam, bersihkan rumah. Rumah itu tempat hidup kita, tidak saja di dunia, bahkan di dalam agama Islam Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Surga, satu konsep yang ideal dalam agama, diundang ke dunia ini melalui rumah. Baiti jannati, rumah itu nanti tempat orang belajar. Rumah harus ada toilet. Bapak Ibu sekalian, rumah harus ada sanitasi, harus ada toilet. Lurah, kepala desa, bupati, wali kota data rakyat yang nggak punya toilet, supaya orang buang hajat jangan di hutan, jangan di pinggir pantai, jangan di pinggir sungai. Malu, ini abad 21. Masih ada nggak yang kayak gitu di sini? Angkat tangan. Nggak ada ya? Bener nggak ada? Siapa yang di rumahnya nggak ada sanitasi, angkat tangan. Jadi nggak berani angkat. Ada semua, alhamdulillah. Ya ini namanya kerajaan tua, masa nggak punya toilet? Kita tata rumah kita baiti jannati, tempat kita mengasuh anak kita, tempat kita beribadah, tempat kita mungkin mengerjakan apa yang disebut sekarang ini sebagai usaha rumahan, punya dapur, punya toilet yang cukup, lalu kita tata kehidupan kita pelan-pelan. Kementerian baru ini baru 2 bulan sedang mengidentifikasi seluruh masalah perumahan dan permukiman rakyat. Insya Allah ya, mohon doa Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan kita memasuki kehidupan yang lebih baik. Dimulai dari penataan perumahan dan kawasan permukiman kita, supaya rumah kita dan permukiman kita menjadi menyenangkan, indah. Saya terus terang nanti, karena Pak PJ ini mungkin nggak akan lama lagi, tapi saya titip Pak, sebelum yang baru itu dilantik, kotor Kota Bima ini, agak menyedihkan Kota Bima ini, kalah sama pengotoran-pengotoran yang dilakukan. Nggak ada indah-indahnya, padahal dalam agama dikatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Tidak beriman kita ini. Bapak tahu nggak kenapa kalau kita makan ada lalat itu? Itu Tuhan ngirim lalat bilang, kalian ini kotor, rumah kalian ini kotor, got kalian kotor, sungai kalian jadi tempat sampah. Teguran itu. Lalat itu datang untuk menegur manusia bahwa kalian kotor. Ini kita perbaiki ke depan. Mari kita bangun kesadaran yang baik. Insya Allah bersama Pak Prabowo kita akan menyongsong kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang baru di masa yang akan datang. Mohon doa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.